Baiklah, selamat siang. Hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang satu teks bahasa Inggris yang seringkali berquotations like it should be like this. So by giving a sentence like it should be like this, the connotations will be like someone who wants other or wants someone to believe what they say. Yeah, it is hortatory exposition. So hortatory expositions is one of the text genre that you must study in this semester. So let's see one by one. What is actually hortatory exposition? As I said before, in the title of this presentation, it should be like this. So this text is driving the reader. So when we write the text or we do speech, we are trying to drive other who read our text or listen our speech to act like what we thought stated in the text. So the writer wants the reader believe what they believe, and then finally they have to act like what the speaker or the writer thought. Now, let's see what is the purpose of the text. So when the writer write the text, he actually wants the reader to be influenced and to be persuaded, because the purpose of the text is influencing and persuading. Jadi kalau kita menulis teks ini, itu kayak kita ingin membuat orang lain mengikuti, karena teks ini harus bisa mempengaruhi orang lain, dalam hal ini pembaca atau pendengar, dengan cara presenting the supporting argument. Jadi cara kita meyakinkan orang agar percaya apa yang kita sampaikan dan akhirnya mengikuti apa yang kita pikirkan adalah dengan cara diberikan beberapa alasan yang mendukung pernyataan kita. So another purpose of this text is, in some social activities, hortatory is applied for writing recommended thought. Jadi kayak kita seringkali menemukan teks analytical ini ketika kita ingin mempromosikan atau merekomendasikan sesuatu, baik itu untuk kita jual, ya, ataupun yang ingin kita promosikan. Nah, ketika kita memberikan alasan dan memberikan rekomendasi terhadap misalnya tempat tujuan wisata baru, ataupun kenapa kita harus stay di hotel ini, tidak di hotel yang lain. Nah, di dalam situ hortatory itu bisa dipakai. Jadi in form of letter, advertising, speed campaigns ini seringkali dipakai ketika Anda misalnya mendengar seorang calon legislatif, calon pemimpin daerah, ketika dia melakukan pidato di depan massa, dia akan menggunakan hortatory exposition to persuade massa to believe bahwa dia adalah the best candidate to be chosen. Kemudian seringkali juga ada di news advertorial. Kalau Anda pernah membaca koran atau majalah, biasanya di halaman paling depan itu ada namanya advertorial atau berita utama yang paling banyak dibahas di koran hari itu atau di majalah hari itu. Like the other text, hortatory exposition also has generic structure. So every paragraph contains different idea and different statement. First, we call thesis. Yeah, thesis like the another text. If you remember in kelas wajib bahasa Inggris,
kalian pernah belajar analytical exposition kan? Nah, ini sama ya, sama. So in the first paragraph, the writer present something, tapi harus dielaborasi. Misalnya opening statement tentang satu isu atau satu kasus yang sedang marak ataupun yang sedang banyak dibicarakan di masyarakat ataupun di sosial media. Misalnya you are going to talk about whether or not studying online during pandemic is effective misalnya. Nah, topik yang kita permasalahkan itu harus kita pilih whether you support or whether you not support and you deny it. So when we say that, well, I think it is effective. Nah, nanti jawabannya why itu akan ada di paragraf kedua. Jadi sama seperti analytical exposition, ya. So, in the second paragraph, yeah, you are having a chance to show to your audience, to your reader, why you choose to say that. Misalnya tadi adalah daring itu atau learning online, it's effective. So in this paragraph, you have to show some argument that can support your statement. And the argument have to make your reader believe what you say. It's true. Nah, how many argument itu depend on yourself. So better provide more than one argument. 2, 3, 4. It's better actually. Because semakin banyak argumen yang kamu presentasikan, yang kamu sampaikan, maka argumen ini akan lebih kuat. But remember, argument is not only a sentence. Argument need elaboration. Argument need analysis. Better to put some proof atau bukti ataupun data. Ya. So, how many paragraph? Well, it's depend on how many argument you will prepare. If you think 2 is enough, so there will be 2 paragraph. Paragraph 2 and paragraph 3 contain the argument. Remember that the argument have to be in the same line. So you cannot provide different argument or argument that contradict each other. If you say effective, yes, say that, well, it is effective because we can do it at home, for example. It is effective because we can do anywhere. We can do anytime. Jadi, argumen itu nggak boleh saling berlawanan, saling berkontradiksi. Jadi, sama-sama argumen itu benar-benar support your stand atau support your position. Ya. Jadi, boleh 2, 3, 4. Jadi, paragraf akan tergantung how many arguments yang kalian bawa. And the last one. So, this part will be the last paragraph. Boleh di paragraf 4 kalau memang ada 2 argumen, boleh di paragraf 5 kalau dia ada 3 argumen. So, recommendations. Recommendation, well, after you conclude all the argument that you have already provided, you have to complete your statement with your recommendation. If you think this is bad, so what is the best way? Give some recommendation. If something is good, so what is the best recommendation to avoid being bad? Don't be confused. I will explain and I will show you some example how recommendation part will be look like. So before giving the example, let's see some language feature atau ciri-ciri dari sebuah text analytical exposition. Hortatory exposition. But it's quite similar dengan analytical exposition. Yeah. First, using simple present. So, because it is talking about what happened now, what's become issue recently, what happened around us, it's true, something like that. So, we use simple present. For example, 2 reasons why people feel stressed. So, feel, it's kind of the example of simple present. Next, using passive voice. Well, I remember you have already studied this. So, for example, cars should be banned at school. Ini biasanya judul ya. Seringkali judul dalam sebuah hortatory itu seringkali menggunakan passive voice. Misalnya seperti ini ya. Kemudian, ya, conjunction will be need because
It depends on how many argument I said. If you want to mention like 2 or 3 paragraph, you can give like signposting. So I have 3 argument to support my statement: first, second, third, or you can say first, next, furthermore, additionally. Jadi kata-kata sambung ini seringkali dipakai untuk membedakan paragraf 2, 3, dan seterusnya yang merupakan kesinambungan paragraf sebelumnya yang berhubungan dengan argumen atau berhubungan dengan alasan. It's also used, this is in the last paragraph ya, a recommendation statement, because in the last paragraph you have to put recommendation, so don't forget to put recommendation statement like, in my opinion, it's better for you not to misalnya spend a lot of time in front of computer, for example, or for these reasons, I should say that staying more time in front of computer is not good, for example. So I think you should reduce your time. That's the example of recommendation statement that you should put in the last paragraph. Now, this is the example, whole explanation. So, how thesis look like? This is how thesis look like. It's talking about how dangerous smoking is. So, in this text, the writer tried to influence, persuade the reader not to come closer to the smoking because, well, every year, according to the data, there are 50,000 people die. And then, the very dangerous one is nearly quarter of smoker die because of disease caused by smoking. Jadi, hampir sekitar 50.000 orang di dunia itu meninggal di Inggris. Ini di Inggris saja ya, nggak termasuk di Indonesia. Bayangkan jika kasus ini sebenarnya disebabkan hampir lebih dari 7 kali lipat ya. 7 kali lipat orang kecelakaan. Jadi banyakkan orang meninggal karena kasus penyakit yang disebabkan oleh rokok daripada kecelakaan. So, dari mulai di sini kelihatan bahwa the writer itu ingin mempersuade orang don't smoke. If you smoke, stop it. Ya. Nah, ini bagian pertama. Let's see the argument provided by the writer to support this one. Ya. First, 90%. Nah, di sini digambarkan bahwa data-data mengenai orang-orang yang bisa kena penyakit itu disebabkan oleh rokok ada apa-apa saja, dan semua ini boleh dilakukan melalui research ya. You can find some data untuk mensupport apa yang ingin kamu sampaikan sehingga argumen itu lebih baik dan lebih membuat orang, oh iya ya, ternyata begini ya, makanya jangan ngerokok ya. Nah, ini adalah satu argumen yang bisa membuat orang lain terinfluence atau terpengaruh untuk, oh iya jangan ngerokok. Jadi dia akan memfollow apa yang kita pikirkan. Karena di sini penulis kan bilang jangan ngerokok. Oke, this second argument. Nah, lihat kata sambungnya terpakai. Additionally, kata sambung ini menandakan bahwa argumen di sebelumnya, the previous argument has a connection or a similar position with the second argument. Nah, dia mengatakan bahwa ini tidak bertentangan karena argumen pertama itu support argumen yang ini, ya. Ya, ini menceritakan tentang bagaimana ternyata anak-anak pun bisa terpengaruh daripada rokok karena orang tuanya perokok. Jadi orang hamil, kemudian anak yang berada di sekitar orang tua yang merokok, maka ini juga akan menyebabkan penyakit seperti misalnya bronkitis. So, akan ada 2 orang yang terkena, perokoknya itu sendiri dan passive smoker, ya. Now, this is example of recommendation. This is the last paragraph. By looking at some bad effect of smoking mentioned about, everybody must stop smoking. Nah, di akhirnya kan dia kelihatan ya bahwa dia ingin mempersuade orang nggak boleh ngerokok, jangan ngerokok. Perhatikan bagaimana dia bilang dengan kata must, kemudian ini adalah bagian yang merekomendasikan jika kamu sayang keluarga, jika kamu sayang dirimu sendiri, stop dan jangan pernah berpikir untuk tidak. Jadi jangan pernah pikir aku stop nggak ya. Nah, itu adalah bagian daripada recommendation yang biasanya dipakai orang untuk mengakhiri sebuah teks hortatory. Oke. Saya rasa kalian boleh simak contoh kedua yang juga sering marak dibicarakan di masyarakat.
Meskipun ini topik yang bukan hangat, tapi ini yang selalu menjadi pertanyaan ya. Kapan berhenti? Kapan bisa berakhir? Oke? Ya, ini tentang corruption. Focus on the thesis ya. Bagaimana korupsi? Kadang-kadang kalau kalian ingin memberikan beberapa definisi untuk memperjelas masalah, boleh. Misalnya seperti, do you know what the meaning of corruption? Ini boleh dibilang, disebutkan bagaimana korupsi itu sebenarnya, karena tidak semua hal yang namanya bersangkutan dengan uang itu namanya korupsi, ada hal-hal berbeda. Ini boleh disampaikan di dalam tesis ya. Sama seperti yang tadi, alasan kenapa gerangan korupsi itu harus kita hindari. Alasan pertama ya, kita lihat bahwa survei dari yang sudah pernah dia baca, karena dia sendiri atau penulis ini menggunakan kata dia ingin menyampaikan bahwa ada hal yang sangat membuat dia shock ya. Ada kasus penyelundupan di Tanjung Priok, ini terjadi di Jakarta. Kemudian ada juga para pengusaha yang ingin meminimize atau mengurangi pajak dengan melakukan hal-hal yang tidak benar, misalnya seperti menyogok para pegawai. Kemudian di argumen kedua, dia juga menyampaikan bagaimana masalah yang terjadi dan membuat kita harus menghindari korupsi, dan korupsi kasus di Indonesia itu cukup memprihatinkan. Misalnya seperti masalahnya hukumannya yang kurang sepadan, sehingga membuat orang akhirnya tidak jerah gitu ya. Juga ingin bahwa anak muda itu jangan sampai kena pengaruh korupsi gitu ya. Dan akhirnya dia menyampaikan rekomendasi ataupun saran di akhir teks, karena memang harus seperti itu, teks dalam hortatory harus ada recommendation dengan mengatakan I believe dan seterusnya. Lalu yang paling kalian harus ingat adalah teks ini kadang-kadang confusing antara dua yang saya bilang tadi, ada analytical, ada hortatory. Ya, kita lihat bagian pertama atau paragraf 1. Ada yang namanya tesis. Lalu bagaimana dengan hortatory? Tadi sudah kita lihat, dia juga ada tesis. Berarti sama ya, sama-sama menampilkan problem yang mau kita diskusikan, yang mau kita utarakan, yang menimbulkan kontroversi, sehingga kita nanti bisa mempertahankan pendapat kenapa harus ini, kenapa tidak harus ini. Makanya judulnya adalah It Should Be Like This. So, it should be like this because. Nah, because itu dijawab di paragraf berikutnya. Jadi sama-sama ada argumentasi yang harus kita sampaikan, sehingga tesis kita, problem yang kita sampaikan di atas itu bisa dipercaya orang, sehingga mereka follow what we tell. Kita lihat di bagian terakhir. Bagian terakhir, analytical exposition, ada disebut dengan reiteration atau gampangnya disebut dengan conclusion. So, in analytical exposition, we only conclude what we have mentioned before. For example, misalnya kita mau bilang bahwa lebih baik menghindari rokok karena rokok menyebabkan beberapa penyakit, misalnya ini. Yang kedua, rokok juga bisa berpengaruh terhadap anak yang di bawah umur. Oleh karena itu, menurut saya, janganlah merokok. Misalnya seperti itu ya. Hanya menyimpulkan. Tapi, tadi sudah kita lihat dalam hortatory, we do not only conclude what we have mentioned before about the reason why we believe that something should be or should not be like that. Itu dengan adanya recommendation atau adanya saran bagaimana caranya supaya kita menghindari penyakit atau menghindari rokok yang sudah kita bicarakan di atas. Baik, demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membuat kalian memahami, menulis, bahkan menyampaikan beberapa tugas dan pidato yang berhubungan dengan analytical exposition dan juga hortatory exposition. Sekian, selamat siang.